Siapa sangka, seorang santri miskin yang hanya bekerja sebagai cleaning service bisa mengubah hidup seorang janda cantik yang kaya raya? Awalnya hanya dianggap orang biasa yang tak berarti. Tapi dalam waktu singkat, kehadirannya justru mengguncang hati dan kehidupan wanita yang selama ini hidup dalam kemewahan, namun kesepian. Apa sebenarnya yang terjadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Sebelum kita mulai ceritanya, mari kita panjatkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih untuk kalian yang sudah meluangkan waktu mampir ke channel ini. Dan untuk kalian yang menekan tombol like dan subscribe, aku doakan semoga hidup kalian selalu sehat, dipenuhi kebahagiaan, dimudahkan dalam setiap urusan, dan diberikan rezeki yang berlimpah serta berkah. Amin. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang pemuda bernama Fahri. Tubuhnya kurus, kulitnya sedikit gelap terbakar matahari, namun sorot matanya teduh dan penuh ketenangan. Sejak kecil, Fahri sudah terbiasa hidup dalam keterbatasan. Ayahnya meninggal dunia ketika ia masih duduk di bangku madrasah sanawiyah, meninggalkan ibunya yang harus berjuang sendiri berjualan gorengan keliling kampung. Setiap pagi sebelum berangkat ke pesantren, Fahri membantu ibunya mengaduk adonan, memotong tempe, dan menyiapkan dagangan. Sore harinya, sepulang mengaji, ia kembali membantu ibunya mendorong gerobak kecil menyusuri gang demi gang. Meski hidup serba kekurangan, Fahri tak pernah mengeluh. Ia justru tumbuh menjadi santri yang dikenal rajin, sopan, dan selalu menjaga sholat berjamaah. Bagi Fahri, pesantren bukan sekadar tempat belajar, melainkan rumah kedua yang membentuk jiwanya. Ia bermimpi suatu hari bisa membanggakan ibunya. Namun setelah lulus, kenyataan tak seindah harapan. Ia mencoba melamar pekerjaan ke berbagai tempat di kota. Pabrik, toko, bahkan menjadi staf administrasi, semuanya menolak dengan alasan yang sama, tidak punya ijazah tinggi dan pengalaman kerja. Hari demi hari berlalu. Tabungan hasil jualan ibunya semakin menipis karena biaya pengobatan yang tak sedikit. Fahri mulai merasa terhimpit, tapi ia tetap tersenyum di hadapan ibunya. Hingga suatu siang yang terik, ia melihat lowongan pekerjaan sebagai cleaning service di sebuah perusahaan properti besar. Tanpa banyak pertimbangan, ia langsung melamar. Baginya, pekerjaan bukan soal gengsi, yang penting halal dan bisa membantu ibunya. Ia tak tahu, keputusan sederhana itu kelak akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya, dan juga hidup seseorang yang bahkan belum pernah ia kenal. Di tengah gemerlap kota yang tak pernah tidur, berdiri sebuah rumah megah berarsitektur modern dengan pagar tinggi dan taman yang tertata rapi. Rumah itu milik Ratna. Usianya 35 tahun. Cantik, cerdas, dan berwibawa. Sejak suaminya meninggal 3 tahun lalu karena kecelakaan mendadak, Ratna mengambil alih seluruh bisnis properti keluarga. Banyak yang meragukannya. Banyak yang berbisik bahwa ia tak akan mampu bertahan tanpa sosok suami di sampingnya. Namun Ratna membuktikan sebaliknya. Di tangannya, perusahaan justru berkembang pesat. Proyek demi proyek berhasil ia selesaikan. Keuntungan meningkat tajam. Ia dikenal tegas dalam rapat, tak mudah ditekan, dan sangat perfeksionis. Tapi semua keberhasilan itu tidak mampu mengisi ruang kosong di hatinya. Setiap malam, setelah rapat panjang dan tumpukan berkas selesai diperiksa, Ratna kembali ke rumah besar yang sunyi. Tak ada suara anak kecil berlarian. Tak ada sapaan hangat yang menyambutnya. Hanya suara langkah kakinya sendiri yang menggema di lorong marmer. Banyak pria mencoba mendekat. Ada pengusaha, pejabat, bahkan selebritas lokal. Mereka datang membawa bunga, hadiah mahal, dan janji manis. Namun Ratna bisa merasakan sorot mata mereka, bukan cinta yang tulus, melainkan ambisi tersembunyi. Ia pun membangun dinding tak kasat mata di sekeliling hatinya. Sejak saat itu, Ratna berubah menjadi pribadi yang dingin dan sulit percaya. Ia jarang tersenyum.
Ia lebih memilih bekerja hingga larut malam daripada menghadapi sepinya kamar tidur. Ketika Fahri mulai bekerja sebagai cleaning service di kantor dan sesekali di rumahnya, Ratna bahkan tak pernah benar-benar memperhatikannya. Baginya, Fahri hanyalah bagian kecil dari sistem besar yang ia kelola. Ia tak pernah menyangka, justru dari sosok sederhana yang nyaris tak terlihat itulah, perlahan hidupnya akan berubah. Suatu sore yang sibuk, Ratna baru saja pulang dari rapat penting dengan investor besar. Wajahnya terlihat lelah, namun pikirannya masih dipenuhi angka dan strategi bisnis. Ia turun dari mobil dengan tergesa, sambil menerima telepon dan membuka tasnya untuk mencari dokumen. Tanpa ia sadari, dompet kulit mahalnya terjatuh di area parkir rumah. Di dalamnya bukan hanya uang tunai puluhan juta rupiah, tetapi juga kartu identitas, kartu ATM, dan beberapa dokumen penting perusahaan. Jika sampai hilang, bukan hanya uang yang lenyap, reputasi dan keamanan bisnisnya bisa terancam. Beberapa menit kemudian, Fahri yang sedang menyapu halaman melihat sesuatu tergeletak di dekat roda mobil. Ia mendekat dan terdiam saat menyadari isi dompet tersebut. Tangannya sempat terhenti. Dalam benaknya terlintas wajah ibunya yang sedang sakit. Biaya obat yang semakin mahal. Tagihan rumah yang belum terbayar. Uang sebanyak itu bisa mengubah banyak hal dalam hidupnya. Namun hanya sesaat. Fahri menarik napas panjang. Ia tahu, rezeki yang bukan haknya tak akan membawa berkah. Dengan langkah cepat namun tenang, ia mengetuk pintu rumah dan meminta izin bertemu Ratna. Ketika dompet itu diserahkan utuh tanpa kurang sedikit pun, Ratna tertegun. Ia memeriksa isinya berulang kali, memastikan tak ada yang hilang. Semua lengkap. Ratna menatap Fahri, mencoba membaca ekspresinya. Tidak ada kegugupan, tidak ada penyesalan. Hanya ketulusan dan rasa hormat. "Kenapa kamu tidak mengambilnya?" tanya Ratna pelan. Fahri menjawab sederhana, "Karena itu bukan milik saya, Bu." Jawaban singkat itu justru terasa sangat dalam. Untuk pertama kalinya, tembok tebal di hati Ratna seperti retak sedikit. Di dunia yang penuh kepura-puraan, ia baru saja bertemu seseorang yang memilih jujur, saat tak ada satupun orang yang melihat. Dan sejak hari itu, cara Ratna memandang Fahri, tak lagi sama. Malam itu, hujan turun perlahan membasahi halaman rumah besar Ratna. Lampu-lampu taman memantulkan cahaya lembut di atas rumput yang basah. Suasana terasa tenang, namun hati Ratna justru gelisah. Setelah makan malam sendirian, ia berjalan tanpa tujuan menyusuri lorong rumahnya. Tanpa sengaja, langkahnya terhenti di dekat musola kecil di sudut rumah. Dari dalam terdengar lantunan ayat suci Al-Quran yang dibaca dengan suara pelan namun penuh penghayatan. Itu Fahri. Ia sedang sholat malam. Ratna terdiam di balik pintu yang sedikit terbuka. Fahri sujud lama, begitu lama hingga Ratna bisa mendengar isak tangis lirihnya. Bukan tangis mengeluh, melainkan tangis doa. Ia memohon kesehatan untuk ibunya, memohon kekuatan untuk tetap istiqomah, dan memohon agar diberi rezeki yang halal dan berkah. Inta menggapa, dada hachna teraza sezak. Sudah lama ia tidak merasakan ketenangan seperti itu. Sudah lama ia tak bersujud dengan hati yang benar-benar hadir. Kesibukan dan ambisi perlahan menjauhkan dirinya dari kedamaian yang dulu pernah ia rasakan bersama almarhum suaminya. Keesokan harinya, Ratna memanggil Fahri bukan untuk memberi tugas, melainkan untuk berbicara. Awalnya hanya percakapan ringan. Tentang desa, tentang ibu Fahri, tentang kehidupan sederhana yang ia jalani. Namun percakapan itu berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam ketika Ratna tanpa sadar menceritakan kesepiannya. Ia bercerita tentang malam-malam sunyi, tentang orang-orang yang mendekat hanya karena harta, tentang rasa lelah memikul tanggung jawab sendirian. Fahri mendengarkan tanpa memotong, tanpa menghakimi. Lalu dengan suara tenang ia berkata, "Bu Ratna, kadang Allah mengambil sesuatu dari kita, supaya kita kembali lebih dekat kepadanya. Harta bisa membuat hidup nyaman, tapi hanya hati yang dekat dengan Allah yang membuat hidup tenang." Kalimat itu sederhana, tidak menggurui, tidak panjang. Namun bagi Ratna, kata-kata itu seperti mengetuk pintu hatinya yang lama tertutup.
Sejak percakapan malam itu, ada sesuatu yang berubah dalam diri Ratna. Ia mulai bangun lebih pagi, bukan lagi untuk mengejar email dan laporan keuangan, tetapi untuk menenangkan diri di musola kecil rumahnya. Perlahan, ia kembali belajar menikmati sujud yang lama ia tinggalkan. Ia juga mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu tak pernah ia pedulikan. Senyum karyawannya, sapaan satpam di gerbang. Bahkan suara hujan yang jatuh di atap rumahnya kini terasa berbeda, lebih hidup, lebih bermakna. Di sisi lain, Fahri tetap seperti biasa. Datang lebih awal, bekerja dengan sungguh-sungguh, dan pulang tanpa banyak bicara. Ia tidak pernah memanfaatkan kedekatannya dengan Ratna. Tidak pernah meminta kenaikan jabatan. Tidak pernah mencari perhatian. Justru sikap itulah yang semakin membuat Ratna kagum. Suatu hari, Ratna diam-diam mengunjungi desa tempat Fahri tinggal. Ia ingin melihat sendiri kehidupan pemuda itu. Rumah kecil berdinding sederhana, ibunya yang ramah meski sedang sakit, dan suasana yang jauh dari kemewahan, semuanya membuka mata Ratna. Ia menyadari, kebahagiaan tidak selalu lahir dari kemegahan. Beberapa bulan berlalu, Ratna semakin aktif dalam kegiatan sosial. Ia mendirikan program beasiswa untuk anak-anak kurang mampu dan memperluas sedekah perusahaan. Banyak orang heran melihat perubahan drastis dalam dirinya. Hingga pada suatu sore, Ratna memanggil Fahri secara pribadi. Dengan suara tenang namun mantap, ia berkata bahwa ia telah menemukan sosok yang selama ini ia cari, bukan pria sempurna dengan harta berlimpah, tetapi pria yang menjaga hati dan imannya. Fahri terdiam, tak menyangka arah pembicaraan itu. Ratna tidak menawarkan kemewahan. Ia menawarkan kebersamaan dalam kebaikan. Setelah melalui istiharah dan meminta restu dari ibunya, Fahri menerima dengan penuh rasa syukur. Kabar itu tentu mengundang bisik-bisik banyak orang. Ada yang meremehkan, ada yang mencibir. Namun Ratna tak lagi peduli. Ia tahu, keputusan terbaik seringkali tidak dipahami. Sahabat semua, kisah ini mengajarkan kita bahwa kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh jabatan, harta, atau latar belakang. Kejujuran, ketulusan, dan iman yang kuat mampu membuka pintu-pintu yang bahkan tak pernah kita bayangkan. Jangan pernah meremehkan pekerjaan kecil. Dan jangan pernah menilai seseorang dari penampilannya saja. Karena bisa jadi, orang yang tampak sederhana, justru menjadi jalan perubahan bagi hidup kita. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini terus menghadirkan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.